Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusma Khotimah, nomor pokok mahasiswa 2062201028 dari kelas 4B Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai investasi, instrumen, ekuitas, dan utang. Yang pertama yaitu aset keuangan. Menurut PSAK 50 Revisi 2014, instrumen keuangan penyajian aset keuangan adalah setiap aset yang berbentuk kas, instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain, hak kontraktual, kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas dan merupakan non-derivatif dan derivatif. Selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik pembeda instrumen ekuitas dan utang. Yang pertama, terdapat nilai jatuh tempo. Yang kedua, terdapat tingkat bunga. Dan yang ketiga, terdapat tanggal jatuh tempo. Investasi instrumen ekuitas. Berdasarkan PSAK 55 Revisi 2014, investasi dalam instrumen ekuitas dibagi menjadi: yang pertama, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia dijual. Penghentian pengakuan. Apabila entitas menjual yang memenuhi kriteria penghentian pengakuan, maka selisih antara nilai tercatat dan harga jual diakui sebagai laba atau rugi di tahun berjalan. Pengukuran setelahnya menggunakan metode harga perolehan. Berdasarkan PSAK 55 Revisi 2014, dalam kondisi nilai wajar instrumen ekuitas tidak dapat ditentukan nilai wajarnya secara andal, maka investasi instrumen ekuitas tersebut dicatat pada harga perolehan. Metode ekuitas. Pengukuran setelahnya. Metode ekuitas adalah metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investor mencatat investasi sebesar biayanya. Dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai pengurangan akun investasi. Nilai investasi ditambah atau dikurangi dengan laba atau rugi. Penghentian penggunaan metode ekuitas. Berdasarkan PSAK 15 Revisi 2013, entitas menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi, yaitu jika investasi menjadi investasi entitas anak, maka investasi dicatat sesuai dengan PSAK 22 Revisi 2010. Jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka entitas mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar. Instrumen utang. Berdasarkan PSAK 55 Revisi 2014, investasi instrumen utang diklasifikasikan: yang pertama, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo. Yang ketiga, pinjaman yang diberikan dan piutang. Dan yang terakhir, aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Pengukuran setelahnya. Investasi di instrumen utang yang merupakan aset keuangan tersedia untuk dijual adalah sebelum melakukan penyesuaian nilai wajar di akhir periode. Terlebih dahulu dilakukan penyesuaian untuk nilai tercatat menggunakan biaya perolehan diamortisasi. Penghentian pengakuan. Apabila terjadi penghentian pengakuan, maka entitas menghitung keuntungan atau kerugian yang timbul dari penjualan tersebut. Penurunan nilai investasi. Evaluasi dan bukti objektif. Pada setiap akhir periode pelaporan, entitas harus melakukan evaluasi untuk menentukan apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai telah terjadi jika terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengungkapan. Pengungkapan terkait investasi dalam instrumen ekuitas dan instrumen utang yang merupakan instrumen keuangan diatur dalam PSAK 60 Revisi 2013. Instrumen keuangan pengungkapan. Beberapa persyaratan pengungkapan yang diatur dalam PSAK 60 adalah sebagai berikut. Total nilai tercatat dari tiap kategori aset keuangan, yaitu aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, menunjukkan secara terpisah investasi dimiliki hingga jatuh tempo.
pinjaman yang diberikan, dan piutang tersedia untuk dijual. Jika entitas telah mereklasifikasi aset keuangan, maka entitas mengungkapkan jumlah yang direklasifikasi ke dan dari setiap kategori dan alasan reklasifikasi. Entitas mengungkapkan jumlah tercatat aset keuangan yang dijaminkan sebagai agunan untuk liabilitas atau liabilitas kontingensi. Entitas mengungkapkan pos penghasilan, beban, keuntungan, atau kerugian. Entitas mengungkapkan dalam ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan dasar pengukuran yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan dan kebijakan akuntansi lain. Entitas mengungkapkan nilai wajar dari kelompok aset, termasuk asumsi yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar, termasuk fakta bahwa informasi nilai wajar tidak dapat diungkapkan karena nilai wajarnya tidak dapat diukur dengan andal.